Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enasi Luciana dengan NPM 101200022 dari kelas C3 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama. Oke, kita langsung saja ke materinya. Ma'rifatul Insan bagian pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur yaitu ruh dan tanah. Unsur dalam manusia yaitu qalbu atau hati, aklu atau akal, dan jasad. Manusia diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah. Ma'rifatul Insan bagian kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu sebagai makhluk, berada di atas fitrah, lemah karena manusia diciptakan dalam keadaan dhaif atau lemah, bodoh, serta fakir. Yang kedua yaitu dimuliakan atau mukarram. Yaitu ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan, dan alam semesta ditundukkan bagi manusia. Hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani atau mukallaf, yaitu untuk beribadah dan menjadi khilafah. Hakikat manusia yang keempat yaitu bebas memilih atau mukhayyar, apakah akan menjadi mukmin atau menjadi kafir. Dan yang terakhir yaitu balasan atau muzza. Balasan ini ada surga dan neraka. Ini sesuai dengan perbuatan manusia di kehidupannya. Ma'rifatul Insan bagian ketiga yaitu Taqwatul Insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut pandangan Islam yaitu suatu anugerah yang diberikan Allah karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia yang pertama yaitu potensi pendengaran. Menurut pandangan Islam yaitu mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua yaitu potensi penglihatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 160, Allah menganugerahkan mata sebagai panca indera kepada manusia untuk melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian yang terjadi di alam semesta. Yang ketiga yaitu potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Imam Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati yaitu ada dua potensi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang kedua yaitu untuk berkehendak, niat, dan rencana. Ma'rifatul Insan bagian keempat yaitu Nafsul Insan atau jiwa manusia. Nafsul Insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia. Insan berarti manusia. Nafsul insan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. Yang kedua yaitu nafsul lawwamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Yang ketiga yaitu nafsul amaratu bisu, merupakan nafsu yang sangat berbahaya apabila melekat pada diri seorang manusia, sebab ia suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang agama. Ma'rifatul Insan bagian keempat yaitu Sifatul Insan atau sifat manusia. Yang pertama yaitu jalan takwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang. Berikut sifat
yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang mensucikan diri. Bentuk-bentuk tazkiyah atau mensucikan diri. Yang pertama yaitu banyak bersyukur, penyabar, belas kasih dan sayang, lembut, santun, murah hati dan toleran, suka bertaubat, berhati lembut, selalu bersikap jujur, dan yang terakhir yaitu terpercaya. Apabila tazkiyah ini berjalan dengan baik, maka pasti akan menjadi orang yang sukses, insya Allah. Berikut jalan fujur atau mengotori diri, yaitu tergesa-gesa, suka mengeluh, lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, suka membantah, mengingkari atau melupakan kenikmatan, zolim, dan bodoh. Jika jalan ini ditempuh, maka pasti akan mengantarkan kepada kegagalan. Nauzubillahi min dzalik. Ma'rifatul insan bagian ke-6 yaitu hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Memahami hakikat ibadah kepada Allah, yaitu meyakini diri sebagai seorang budak yang tugasnya hanya untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Berpelaksanaan ibadah yang pertama yaitu merasakan banyaknya nikmat Allah. Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Sumber pelaksanaan ibadah yang kedua yaitu merasakan keagungan Allah. Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Adapun tujuan ibadah yang dilakukan yang pertama, tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan, dan tujuan ketundukan. Semua dilakukan dengan penuh rasa takut dan harap. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.